Baik, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian untuk materinya. Halo, apakah sudah terlihat materinya? Terlihat, Bapak. Oke, Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah mengkudu, tumbuhnya di pohon yang berkayu. Selamat datang Cakep, Pak. mahasiswa-mahasiswaku. Emang cakep saya. Selamat datang mahasiswa-mahasiswaku. Terima kasih sudah hadir. Saya ucapkan thank you. Ya, oke. Mohon maaf saya tidak pandai berpantun, tapi ya itu untuk mencairkan suasana saja. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Ekonomi Teknik. Kali ini kita ada di pertemuan ketiga ya. Kali ini kita akan membahas mengenai time value of money atau konsep nilai dari uang ya, dan juga economic equivalence atau ekivalensi ekonomik. Oke, jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kita semua, teman-teman semua, itu nanti diharapkan bisa menyelesaikan beberapa permasalahan ya terkait konsep nilai waktu dari uang atau time value of money menggunakan beberapa metode ekivalensi ekonomi ya. Dan juga nanti teman-teman juga bakal diberikan beberapa formula atau teori-teori terkait bunga tunggal dan bunga majemuk ya. Dan mungkin nanti teman-teman sendiri bisa menganalisis beberapa alternatif terbaik ya dari beberapa permasalahan keuangan. Misalkan teman-teman ingin kredit motor, ingin kredit mobil dari beberapa lembaga keuangan atau leasing, itu teman-teman jadi bisa menganalisis mana nih leasing atau bank yang mungkin lebih menguntungkan buat teman-teman itu sendiri. Nah, itu nanti keuntungan belajar pada pertemuan kali ini. Nah, ini adalah beberapa materi utama yang bakal kita pelajari, di mana nanti kita bakal belajar single payment interest atau bunga tunggal, lalu compound interest atau bunga majemuk, dan juga economic equivalence. Oke, time value of money, konsep nilai waktu dari uang. Apakah itu penting buat teman-teman? Kita lihat gambar di samping ya. Saya coba zoom. Ini beberapa waktu lalu di sosial media ya buat anak Twitter ini pasti pernah nemuin nih yang viral tentang bon belanja tahun 92. Kita bisa lihat ini di supermarket tertentu ya, mungkin supermarketnya udah nggak ada malahan. Kita bisa lihat gula pasir harganya 1.300 dulu. Bayangin pakai uang nominal segitu kita beli 1.300, kayaknya kita udah bisa beli 1 kuintal ya, kayaknya itu 1 kuintal aja itu sekitar 130.000 doang kayak gitu. 1.300 kaliin 100 kilo aja berarti ya. Seperti itu. Itu sangat murah ya kalau dibandingkan dengan tahun 2023 sekarang. Tahun 92 itu sekitar 31 tahun yang lalu. Nah, ada mungkin teman-teman di sini kan belum lahir ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa lihat murah banget ya. Kita bisa lihat juga tepung terigu cuma 900 perak. Tahun sekarang harga segitu kan udah nggak kebeli apapun ya, 900 perak, parkir aja 2.000 ya, mau pipis aja di WC umum itu sekarang udah 3.000 kayaknya ya, seperti itu. Nah, lalu kok bisa sih kayak gitu? Kok bisa sih dulu murah banget, kok sekarang kita mau beli terigu aja itu harganya ya agak tinggi ya, seperti itu. Coba Mbak Iha, berapa harga gula pasir sekarang? Mungkin kilonya 12.000 kali ya, Pak. Oh, 12.000 ya. Oke, siap. Itu sekitar 10 kali lipat ya dibandingkan dengan harga tahun 92. Nah, itu adalah time value of money. Seperti itu. Jadi nilai uang tuh berubah dari waktu ke waktu. Dan itu menyebabkan kadang ada yang nilainya menguat, ada yang nilainya menurun. Yang terjadi di Indonesia, rupiah, itu semakin melemah nilai mata uang itu, semakin tidak, istilahnya kasarnya semakin tidak apa ya, tidak berlaku ya, atau tidak bernilai sebenarnya gitu ya, rupiah ini tuh. Nah, oleh karena itu kira-kira nih, apa aja faktor penyebab harga produk di supermarket tersebut sangat murah dibandingkan dengan harga sekarang? Lalu penting nggak sih untuk kita untuk ngeprediksi nilai uang di masa depan atau di masa lalu? Coba teman-teman kemukakan alasannya, coba tulisin di Zoom. Apa-apa random aja sepengetahuan teman-teman. Silakan.
Oke, sudah ada beberapa respon ya ini dari Mas Munir juga katanya inflasi Pak kayak gitu. Terus ada juga gejolak ekonomi gitu. Nah, itu karena kata ini Pak Ketua kelas Mas Ihwanus Safa karena dulu jumlah masyarakat tidak sebanyak sekarang. Oke, itu salah satu faktor juga. Ya, betul juga karena ya betul supply and demand di tahun 92 itu nggak sebanyak sekarang. Itu demand-nya tinggi banget sekarang pasti karena populasinya cukup banyak ya masyarakat di Indonesia saat ini. Sehingga demand-nya tinggi juga, mungkin nggak dibarengi dengan supply yang memadai. Kenapa? Karena ya supply di sekarang juga di Indonesia banyak sekali kasus penimbunan bahan ini ya bahan sembako ya sehingga supply-nya berkurang harga barang menjadi langka harganya jadi tinggi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mas Ihwanus Safa dan juga teman-teman yang lain atas pendapatnya. Itu adalah pentingnya time value of money. Jadi nah sebelum kita masuk ke time value of money di minggu lalu kita udah belajar ilustrasi aliran kas ya atau cash flow. Jadi cash flow illustration ini atau ilustrasi cash flow ini tuh salah satu aspek terpenting ya untuk belajar di ekonomi teknik. Jadi ini dasarnya atau teori fundamentalnya ya dalam memodelkan aliran kas. Nah, karena udah belajar minggu kemarin, coba kita latihan kembali. Di sini ada mahasiswa bernama Dian Sastro. Dia awal bulan dapatkan uang dari orang tuanya sebesar 3 juta, terus bayar uang kos sebesar 1,5 juta, dan lain sebagainya macamnya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada aliran pemasukan dan juga pengeluaran dari seorang mahasiswa Dian Sastro. Nah, coba teman-teman sekalian dikerjakan saja, boleh di kertas lembar atau mau pakai laptop juga boleh. Nanti tinggal dikumpulin aja langsung di e-learning Unsika ya, di LMS Unsika. Nah, ini nggak akan dinilai, santai aja. Ini hanya untuk latihan saja. Tapi teman-teman wajib mengerjakan sebagai evaluasi apakah teman-teman udah memahami ilustrasi cash flow atau belum, seperti itu. Oke, saya berikan waktu mungkin 10 menit ya untuk mengerjakan latihan dari cash flow illustration ini atau ilustrasi aliran kas. Oke, sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Oke, terima kasih banyak sudah mengumpulkan di e-learning Unsika. Dan coba kita lihat jawabannya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Bentar. Di mana kita sudah sepakat di minggu kemarin bahwa panah ke atas itu adalah income, sedangkan panah ke bawah adalah outcome atau pengeluaran. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa tracking ya kronologisnya seperti apa. Pertama, di awal bulan dia selalu dapat 3 juta ya, seperti itu. Dan ingat, 0 ini tuh adalah awal bulan. Jadi, dan 1 ini adalah akhir bulan ke-1. Masih ingat ya teman-teman? Jadi awal bulan, dia selalu dapat uang sebesar 3 juta. Itu adalah garis panah yang ini. Sedangkan untuk 700.000 dia mendapatkan uang arisan. Ini bisa di-tracking di sini. Lalu untuk pengeluarannya, ada pengeluaran rutinnya. Dia ngeluarin uang kos setiap akhir bulan 1,5 juta. Ini adalah pengeluaran untuk uang kosnya, kamar kosnya. Lalu untuk yang 1 juta adalah untuk membelanjakan keperluan sehari-hari. Nah ini pasti belanja pasti awal bulan ya, nggak mungkin akhir bulan. Atau adalah mungkin yang akhir bulan, tetapi rata-rata di awal bulan. Nah ini adalah cash flow-nya. Dan ini juga cash flow-nya karena di awal bulan ya, seperti itu. Nah, dan lain-lain. Teman-teman, apakah sudah sama jawabannya atau belum? Mas Munir gimana? Udah sama jawabannya? Sama. Oh sama, keren banget. Berarti udah siap nih. Kita lanjut ke time value of money. Oke. Oke, kita masuk ke simple interest atau bunga tunggal. Jadi kita langsung saja ke contohnya ya. Kayak gimana sih bunga tunggal tuh? Nah, misalkan si A berhutang $1.000 pada awal tahun dan akan dilunasi akhir tahun ya, 4 tahun kemudian. Besarnya bunga per tahun adalah 16%. Kalau konsep bunga tunggal,
dia perhitungannya akan seperti ini. Dia akan menghasilkan sebentar 1.640 di akhir tahun keempat. Dia harus bayar segitu. Itu dari mana? Itu sebenarnya ya tinggal dihitung aja 1.000 dikalikan dengan 16%. Sehingga akan menghasilkan 160. Nanti tinggal tambahin saja ke samping, akan menghasilkan 1.160 di tahun pertama untuk bunganya. Atau 1.000 plus bunganya. Lalu ini 160, ini dari sini juga, 16%-nya dari 1.000, lalu tinggal tambahin dari yang sini, dari yang tahun pertama, dan seterusnya hingga menghasilkan 1.640. Nah, itu adalah bunga tunggal. Selanjutnya, compound interest atau bunga majemuk. Kalau bunga majemuk itu biasanya bunga yang apa ya, yang maksudnya yang sering terjadi di ini ya, di rentenir-rentenir atau lintah darat. Ini adalah bunga yang sebenarnya agak mencekik ya dan sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah kalau compound interest 1.000 dikali 16% akan menghasilkan 160. Ini tinggal ditambahin aja, maka akan menghasilkan 1.160. Nah, kalau compound interest, kemudian di periode keduanya, ini dihasilkan dari 1.160 dikalikan dengan 16%. Nah, jadi nggak dikaliin 1.000 lagi, tapi dikalikan periode sebelumnya, atau jumlah hutang pada periode sebelumnya, dan seterusnya. Sehingga kenapa disebut compound? Compound itu kalau diartiin tuh ya sebenarnya penumpukan sih sebenarnya itu. Jadi bunganya tuh emang majemuk, jadi nggak tunggal kayak yang sebelumnya. Mungkin secara kasat mata emang pasti kita nyarinya yang single payment, tapi realitanya sistem keuangan di kita itu banyak sekali yang menggunakan compound interest ya, bunga majemuk, sehingga tanpa perencanaan keuangan yang tepat ya tentunya kita nggak akan mampu untuk membayar kredit tersebut atau hutang tersebut. Oke, ini adalah beberapa notasi dalam time value of money concept. Ada beberapa yang teman-teman harus ingat. Mungkin teman-teman udah lihat di materi yang saya udah kirim di LMS. Nah, coba sambil dibuka juga oleh teman-teman materinya. Ini ada beberapa, mulai dari I adalah suku bunga, R-nya itu tingkat bunga nominal, lalu N-nya periode, P-nya present worth, ini adalah annual worth, dan juga F adalah future worth. Itu adalah beberapa notasi yang akan digunakan pada persamaan di konsep time value of money ya, seperti itu. Ini adalah single payment. Sudah saya katakan sebelumnya, menggambar aliran kas adalah sebuah skill esensial yang ada di ekonomi teknik. Nah, seperti itu. Jadi, single payment itu yang pertama ada future worth factor, di mana kita mengetahui nilai sekarang dan kita akan memprediksi nilai di masa depan. Contohnya yang tadi ya, misalkan di tahun 92 nilai harga terigu 1.300. Berapa nih di tahun 2023 kira-kira dengan tingkat inflasi atau tingkat bunga berapa persen seperti itu. Nah, itu adalah future worth factor. Biasanya notasinya seperti ini, dan teman-teman bisa lihat di tabel bunga. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membaca tabel bunga. Jadi ada dua cara. Caranya bisa membaca tabel bunga untuk mendapatkan koefisien bunganya dan dikalikan dengan nilai P yang diketahui. Atau bisa juga dihitung secara manual. Dan mungkin ini menggunakan konsep deret ya, deret aritmetik. Nah, seperti itu. Kalau penurunan rumusnya cukup panjang, jadi teman-teman cukup lihat di sini saja. Lalu yang kedua adalah present worth factor, di mana diketahui nilai di masa depan dan teman-teman ingin mengetahui nilai sekarang. Contohnya adalah tahun misalkan Honda ya, pabrikan Honda ngeluarin motor baru nih ya, CBR misalkan, yang akan di-launching tahun 2025 misalkan seperti itu. Harganya adalah sekian di tahun 2025. Nah, teman-teman bisa ingin beli nih, itu bisa ngeprediksinya. Saya harus nyediain uang berapa ya kira-kira kalau di tahun sekarang seperti itu. Itu adalah konsep dasarnya. Dan ini adalah persamaannya. Jadi ini adalah untuk
menggunakan tabel bunga untuk mendapatkan koefisien bunganya. Dan ini adalah perhitungan manualnya yang teman-teman bisa gunakan di Excel ya atau di Google Sheet. Oke, kita langsung aja ke contoh. Teman-teman udah buka materi dan juga udah ada rumus-rumusnya juga di situ ya, ada formulanya. Kita contoh ke kasus. Anton menabung uang di bank sebesar 1 juta. Uang tabungan tersebut tidak pernah diambil oleh Anton selama 5 tahun. Maka apabila di tahun kelima Anton akan mengambil uangnya, berapakah jumlah uang Anton pada akhir tahun kelima? Dengan asumsi bahwa bunga bank sebesar 12%. Nah, coba teman-teman, silahkan coba dihitung oleh teman-teman menggunakan berarti present word factor. Future word factor. Karena Anton nyimpan uang dari tahun ke-0 selama 5 tahun, dan dia pengen tahu nih, di tahun kelima berapa nilai uangnya dengan asumsi bunganya 12%. Oke, silahkan dihitung oleh teman-teman pakai kalkulator atau pakai Excel, pakai Google Sheet. Nanti hasilnya silahkan untuk dituliskan saja di kolom chat. Oke, sudah ada beberapa yang nge-share ya, menuliskan di chat. Nah, kita langsung saja ya, diketahui P-nya atau present worth-nya 1 juta, I-nya 12%, periodenya 5. Lalu di sini ada cash flow-nya ya. Jadi kita kalau di ekonomi teknik, itu cash flow wajib digambarin. Dan itu cuma dipelajari di ekonomi teknik aja. Kita udah jelas, dia nabung 1 juta di awal tahun ke-1, berapa di tahun kelima nanti nilainya dengan bunga 12%. Dengan menggunakan persamaan yang udah saya share sebelumnya, maka didapatkan bahwa nanti di tahun kelima uangnya bakal jadi 1,7 juta. Nah, itu adalah contoh untuk future worth factor, di mana kita ingin memprediksi nilai di masa depan. Selanjutnya, kasus untuk present worth. A berencana beli motor setelah dia lulus dari SMP 3 tahun mendatang. Apabila diperkirakan harga motor itu 20 juta 3 tahun ke depan, maka berapakah uang yang harus ditabung oleh si A agar pada tahun ketiga uang tabungannya cukup untuk membeli sepeda motor. Nah, asumsi bunganya konstan 10% per tahun. Nah, ini masih pakai single payment ya, seperti itu. Coba dihitung lagi pakai kalkulator atau Google Sheet atau Excel. Silahkan kembali hasilnya di-share di kolom chat Zoom. Oke, sudah ada beberapa yang ngechat juga, dan hasilnya sudah serupa ya dengan yang ini. Nah, ini adalah untuk pengerjaannya. Seperti biasa, di sini harga motor 20 juta, berapa uang yang harus saya sediain di tahun ke-0? Karena kan nanti nilai mata uang berubah ya 3 tahun ke depan. Dan ternyata setelah dilakukan perhitungan, maka si A itu harus nyediain setidaknya 15 juta supaya dia di tahun ketiga bisa beli motor dengan mempertimbangkan suku bunga sekarang. Nah, seperti itu. Itu adalah bunga tunggal. Selanjutnya adalah uniform payment, atau ini adalah penggunaan bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk seperti ini, jadi ada arus kas per tahunnya. Ada arus kas per tahunnya. Ini biasanya contoh cicilan per tahun, atau teman-teman mau nabung per tahunnya berapa, dan lain sebagainya macamnya. Itu adalah untuk kasus-kasus seperti itu. Nah, kita bisa lihat, kalau untuk yang pertama, compound amount factor, kita mengetahui nilai A. A itu adalah nilai tahunan ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang ini bisa cicilan, cicilan per tahun. Terus ujung-ujungnya kalau saya bayar di tahun kelima, itu kira-kira jadi berapa nih gitu tanpa bayar per tahun, misalkan seperti itu. Atau misalkan saya investasi nih per tahun sekian sekian juta misalkan. Di tahun kelima return-nya bakal berapa? Nah, itu untuk kasus-kasus seperti itu, compound amount factor. Biasanya simbolnya A ya untuk yang annual ini. Ini adalah persamaannya. Teman-teman tinggal lihat saja. Lalu ini adalah present worth factor-nya. Nah, misalkan ini untuk kasus kayak di sini ada skema deposito misalkan ya, seperti itu. Depositonya itu ngasihin return sekian misalkan, atau ada bisnis investasi dengan dividen sekian ya, misalkan keuntungannya. Berapa modal yang harus saya sediakan? Nah, itu untuk kasus present worth. Nah, ini adalah persamaannya. Nanti teman-teman tinggal udah baca juga mungkin ya di materi yang udah saya kirimkan seperti itu.
Nah, contoh ya, ini adalah contoh untuk present worth factor, di mana ada sebuah cicilan tetap sebesar 200.000 selama 100 bulan, dibayarkan pada tingkat bunga 1% per bulannya. Berapa dana yang harus disiapkan agar cicilan tersebut bisa dibayar dengan lancar? Kalau misalkan dia ingin membayarnya langsung di awal, di tahun ke-0, atau nggak nyicil jadinya tuh seperti itu. Nah, ini diketahuinya, dan ini adalah cash flow-nya. Coba bantu saya hitung. Nah, hasilnya berapa? Oke, ternyata kalau kita ingin bayar cicilan tersebut sekaligus di awal tahun, maka kita harus bayar atau menyiapkan dana sebesar 12 juta. Sedangkan kalau per bulannya itu sekitar 200.000 dengan bunga 1%. Nah, itu nanti jadi sebuah pilihan opsi ya, nanti akan saya kasih tahu. Itu adalah konsep economic equivalence. Oke, selanjutnya adalah kebalikannya ya. Kalau A-nya tidak diketahui, tapi diketahui F-nya. Ini contoh kayak tadi yang kasus motor ya. Kita mau beli motor di tahun kelima, harganya sekian. Berapa sih cicilannya? Seperti itu. Oke, ini persamaannya. Dan juga ini adalah untuk yang mencari nilai sekarangnya. Dan ini adalah contohnya. Misalkan ada seorang mahasiswa ingin studi S2 setelah 5 tahun, bunganya 12%, dan biayanya 50 juta ya, seperti itu. Silahkan coba dihitung. Dan ini diketahuinya, dan ini adalah cash flow-nya. Beberapa mahasiswa udah benar, dan ternyata harus nabung 7 juta ya, supaya dia bisa S2 di tahun kelima. Dan ini adalah tabel bunga yang udah saya ajarin juga. Ini jadi teman-teman nggak usah ngitung manual, langsung aja lihat periodenya berapa, I-nya berapa, seperti itu. Dan ini adalah economic equivalence, di mana pada economic equivalence menggunakan konsep nilai tadi yang biaya bunga tunggal dan bunga majemuk, itu kita bisa membandingkan dua skema atau alternatif keuangan yang berbeda. Contoh, ada sebuah skema pemberian paten di mana alternatif A diberikan 12.000 di awal tahun, sedangkan alternatif B itu 2.000 per tahunnya. Nah, mana alternatif terbaik? Kita nggak bisa langsung nembak, tetapi harus perhatiin tingkat suku bunga. Dan ternyata kalau alternatif B ditarik ke 0, maka itu akan menghasilkan 11.300. Dan otomatis lebih menguntungkan yang alternatif A. Nah, nanti teman-teman silakan baca lagi. Dan silakan teman-teman untuk melakukan refleksi pembelajaran melalui Google Form ini. Silakan untuk, saya sudah share linknya, silakan untuk diisi. Dan juga ada tugas untuk teman-teman yang mungkin bisa dibaca juga ya di dalam slide terkait pemilihan opsi keuangan menggunakan beberapa perhitungan konsep time value of money. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.